Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas shalihin فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah salat Idul Adha Masjid Baitul Husna rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan rangkaian salat Idul Adha yang bertempat di Masjid Baitul Husna ini dengan keadaan sehat walafiat. Tentu kita harus meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Untuk mewujudkan itulah, maka kita harus meningkatkan rasa keimanan dan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh-penuhnya iman dan sepenuh-penuhnya takwa. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirin rahimakumullah. Ibadah kurban sebagaimana yang kita ketahui adalah ibadah yang senantiasa kita laksanakan setiap tahun, kita peringati setiap tahun. Ibadah kurban merupakan ibadah monumental, ibadah yang bersejarah. Sejarahnya bisa kita lihat dari dua sosok nabi panutan dalam agama Islam, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Ismail alaihissalam. Dalam ibadah kurban ada banyak nilai ibadah, nilai hikmah maupun nilai-nilai pelajaran yang bisa kita petik. Namun pada khutbah kali ini, khotib tidak ingin membahas berkaitan dengan hukum-hukum nilai-nilai ibadah ataupun aspek ketauhidan. Khotib ingin membahas bagaimana cara Nabiullah Ibrahim menjadi seorang ayah teladan bagi Nabiullah Ismail, yang ini nantinya akan berguna bagi kita, baik bagi suami istri maupun ayah ibu yang sudah memiliki anak, yang kemudian bisa kita petik dan kita praktekkan di kehidupan sehari-hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari segi ajaran Islam, begitu banyak nilai-nilai yang bisa kita petik. Namun kita bisa memetiknya dalam dua hal pada kesempatan kali ini. Yang pertama, bagaimana cara Nabiullah Ibrahim itu berkomunikasi dengan putranya Nabiullah Ismail. Pada sejarah korban, di mana korban ini adalah Nabiullah Ibrahim diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya, yaitu Ismail alaihissalam. Padahal penantian Ismail alaihissalam itu bertahun-tahun lamanya menanti buah hati yang sangat-sangat diidam-idamkan. Tetapi apa?
ujung-ujungnya adalah Allah memerintah untuk menyembelihnya. Mustahil bagi orang tua untuk tidak tega. Wong ada anak sendiri kok mau disembelih. Maka dari itu, tetapi karena Nabiullah Ibrahim adalah seorang nabi dan rasul, dan itu adalah sebuah wahyu, maka mau tidak mau harus dilaksanakan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Uniknya adalah bagaimana cara Nabiullah Ibrahim mengutarakan mimpi yang telah ia dapat kepada Nabiullah Ismail, yang kemudian dialog ataupun percakapan itu direkam oleh Al-Quran di dalam Quran surah As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, dan ketika Nabiullah Ismail menginjak di usia mulai pertumbuhan. Dalam tafsir Jalalain, Nabiullah Ismail ini yakni berinjak pada usia 8 tahun, atau dalam sebuah riwayat masih 13 tahun. Nabiullah Ibrahim berkata, qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, wahai anak tercintaku, sesungguhnya aku telah bermimpi. Aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Sepertinya itu adalah isyarat bahwa itu adalah wahyu dari Tuhan. Lalu setelah mengutarakan itu, Nabiullah Ibrahim kemudian memberikan sebuah pertanyaan yang itu menunjukkan kepada bagaimana pendapatmu. Dalam arti Nabiullah ingin meminta pendapat Nabiullah Ismail atas mimpi ini. Fandur madza tara. Ketika kamu, wahai Ismail, ketika kamu mendengar kabar dariku ini, maka apa pendapatmu? Lalu Nabiullah Ismail berkata, qala ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'maru. Sudahlah, kerjakanlah apa yang sudah menjadi perintah Allah. Dan itu memang perintah dari Allah berupa wahyu yang memang harus engkau kerjakan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapatiku sebagai bagian dari orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setidaknya kita bisa belajar dari cara komunikasi seorang ayah kepada putranya. Ini putra masih kecil, 8 tahun itu masih usia MISD, mungkin masih kelas 2. Ataupun ketika kita mengambil riwayat 13 tahun, ini masih kelas 1 SMP atau kelas 1 MTS. Sesungguhnya ketika ada anak seusia kecil itu, masih seusia dini itu, diberikan kabar bahwa ia akan disembelih, secara logika ini mungkin ia tidak masuk akal. Tetapi ini karena ketaatan kepada seorang ayah, dan ayah ini mendapatkan perintah dari Allah, maka tidak ada kata tidak kecuali melaksanakan perintah Allah. Namun cara tutur komunikasi Nabiullah Ibrahim ini perlu kita tiru, bahwa sesungguhnya Nabiullah Ibrahim itu seorang ayah yang tidak otoriter atau tidak mengekang pada putranya. Taruhlah kenapa? Karena Nabiullah Ibrahim memberikan kesempatan kepada Nabiullah Ismail untuk berpendapat. Setidaknya kita bisa menggunakan 3M. 1. Menyapa. Yang kedua, menyampaikan. Yang ketiga, meminta pendapat. Nabiullah Ibrahim memulai dialognya dengan mengungkapkan menyapa putranya dengan kasih sayang. Dalam Al-Quran disebut dengan ya bunayya. Dalam bahasa kita itu bisa disebut dengan le, do, cahayu, cah ganteng. Itu adalah sebuah sapaan dari orang tua yang mengena di dalam hati anak. Tetapi ketika anak itu kita sebut dengan nama-nama yang kurang baik, maka itu akan membekas di dalam hati anak. Dan sesungguhnya anak akan terbiasa dengan sapaan-sapaan buruk itu, yang itu nanti akan menjadi doa buruk bagi anak itu sendiri. Yang kedua, menyampaikan. Setelah memanggil, menyapa, utarakan apa yang ingin orang tua sampaikan. Dalam ini
Dalam hal ini Nabiullah Ibrahim mengutarakan bahwa ia bermimpi untuk menyembelih putranya, yaitu Nabiullah Ismail. Terkadang atau banyak dari kita selaku orang tua itu berhenti pada posisi ini atau pada kondisi ini, menyapa kemudian memberitahu itu dalam arti memerintah. Tetapi kita tidak meminta pendapat anak-anak kita, apakah ia mau ataukah tidak mau, bagaimana pendapat mereka, ia keberatan atau tidak. Sesungguhnya ini sifat orang tua yang mengekang anak, yang justru bukan malah mengasah otak tetapi menumpulkan otak anak. Disitulah Nabiullah Ibrahim mengajarkan, "Fangdur madza tara." Wahai anakku, kira-kira apa pendapatmu tentang kabar ini? Kamu merasa bagaimana? Hal yang demikian patut kita tiru. Sesungguhnya ketika komunikasi antara orang tua dan anak itu baik, maka disitulah kepercayaan anak kepada orang tua, ketergantungan anak kepada orang tua itu juga erat, kuat sekali. Disinilah orang tua menjadi tempat terakhir, tempat jujukan utama bagi anak-anaknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, sifat keteladanan. Bagaimana Nabiullah Ismail itu hanya mengiyakan atau mematuhi perintah daripada ayahnya, padahal dia masih di usia dini. Padahal usia-usia anak terutama laki-laki, usia MI, SMP, MTS itu rewelnya minta ampun. Bahkan di sekolah-sekolah maupun di madrasah itu cukup banyak yang melanggar, bahkan itu membangkang dengan guru-gurunya, itu sudah menjadi hal yang lumrah. Tetapi tidak bagi Nabiullah Ismail. Beliau begitu taat sekali kepada ayahnya. Satu hal yang menjadi titik utama adalah tentang bagaimana Nabiullah Ismail itu menjadikan ayahnya sebagai teladan. Nabiullah Ibrahim alaihissalam memberikan contoh kepada putranya, lalu kemudian putranya meniru, karena Nabiullah Ibrahim menjadi suri tauladannya. Inilah pendidikan yang harusnya kita terapkan di dalam keluarga kita. Umumnya seorang anak itu dekat dengan ibunya, tetapi agak jauh dengan ayahnya. Kenapa demikian? Karena ibunya yang selalu menemani setiap saat, memandikan, memberikan makan, memasakkan dan sebagainya. Bahkan mengantarkan anak sekolah itu rata-rata juga ibu-ibu. Jarang sekali ayah-ayah itu mengantarkan anak-anaknya sekolah. Karena mungkin ayah ataupun suami itu lebih menitik beratkan kepada pekerjaan, yang itu mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga. Yang kemudian ketika seorang ayah itu pulang ke rumah hanya mendapatkan tenaga sisa, yang kemudian hanya tidur dan tidak menyapa anak-anaknya, bahkan istrinya sendiri pun juga tidak disapa. Nah, itulah kenapa keluarga itu akan berkurang komunikasinya, padahal dalam keluarga itu 90% adalah komunikasi. Oleh karena itu, Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidak mencontohkan seperti itu. Nabiullah Ibrahim itu seorang ayah yang selalu berkomunikasi dengan anaknya. Apapun itu, bagaimana caranya agar anak itu bisa kelek dengan ayahnya. Memang ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya, tetapi jangan hiraukan bahwa seorang ayah ketika telah dekat dengan anak-anaknya, ketika telah mendapatkan sentuhan hati pada diri anak-anaknya, pada hati anak-anaknya, sesungguhnya disitulah ayah menjadi sebuah figur karakter yang dapat dicontoh. Dan inilah ayahku, pahlawanku. Nah, untuk itulah mari kita senantiasa memperbaiki diri agar di dalam hubungan keluarga, hubungan antara orang tua dan anak ini benar-benar imbang, benar-benar kuat dan benar-benar erat. Jangan sampai anak-anak kita itu terlalu kita biarkan, karena pendidikan sesungguhnya ada di dalam rumah. Sementara di dalam sekolah itu hanya beberapa jam bersama guru. Guru hanya memantau, mengajarkan, tidak sampai memberikan perhatian penuh.
Tetapi karakter itu terbentuk dari rumah, yaitu dari didikan daripada orang tua. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan sehat walafiat, senantiasa berada dalam lindungannya. Keluarga-keluarga kita dijadikan sebagai keluarga yang sakinah. Di dalamnya terdapat mawaddah warahmah yang senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita nanti diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahu akbar 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 kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim tasliman katsiran amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala azza wa jalla fil Qur'anil 'azim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Waradallahu man al-khulafa'ir rasyidin sayyidina Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum wa baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim lahum bi ihsanin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbi hab li minas solihin fabashshirnahu bi ghulamin halim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyawmin la rayba fihi innallaha la yukhliful mi'ad ijma' bainana wa bain hajatin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.